Ia dilahirkan di dunia di kalangan seniman hidupnya. Ayah dan bunda mengabdi seni, semoga dia juga jadilah dia seniman jaya, lebih dari ayah dan bundanya. Seniman besar untuk bangsanya, itulah tujuannya. Kini dia telah dewasa, nyatalah bakat ayah bunda. Seni sungguh dalam tahu jiwa seniman besarnya. Kini tidak akan sia-sia harapan ayah dan bundanya, pasti akan tercapai maksudnya, jadi seniman jaya. Jadilah dia seniman jaya, lebih dari ayah dan bundanya. Seniman besar untuk bangsanya. Kini dia telah dewasa, nyatalah bakat ayah bunda. Dalam kalbu jiwa seniman besarnya, kini tidak akan sia-sia harapan ayah dan bundanya, pasti akan tercapai maksudnya, jadi seniman jaya. Di sini tahun lalu sungguh gila gara-gara booming ake. Muncul berbagai suara dari pagi sampai malam, seharian penuh di tempat ini. Banyak orang berburu dan mencari ake. Kamu bisa mendengar suara gergaji terus-menerus dari hari ke hari. Sebelumnya juga banyak kejadian seperti ini. Ya, misalnya ikan mas koki, gelombang cinta, dan booming lukisan di tahun 2007. Kamu tahu, booming semacam ini terjadi pertama kali di abad 17 di Belanda. Booming tentang tulip. Aku nggak tahu kenapa dan nggak paham juga. Kenapa orang-orang selalu gampang tergila-gila dengan sesuatu, padahal barang itu nggak terlihat jelas. Kadang-kadang aku merasa itu bukan hanya karena nafsu saja, tapi juga karena takut. Ya enggak? Takut kehilangan, takut kesepian, lalu mereka mengikuti hal yang sama, kepercayaan yang sama, nilai yang sama, dan bahkan ideologi yang sama.
Selama booming, desa ini seperti bengkel seniman yang besar. Orang-orang memotong batu dalam tiap pecahan, tiap sudut, hanya untuk mencari harta karun yang tak dikenal di dalamnya. Mereka mencoba mencari bentuk pola aki, mencari artinya. Seperti manusia, gunung, pemandangan, atau bahkan simbol Tuhan. Semua orang adalah seniman. Semua orang adalah kolektor. Bapak itu bilang, selama booming, yang paling berharga di sini adalah batu giok. Kalau kamu mau cari batu giok, kamu harus meditasi dulu. Setelah bapak itu melakukan meditasi, dia melihat banyak kera putih. Kera-kera turun dari gunung dan berkumpul di hutan. Ya, tapi setelah booming, dia nggak pernah pakai aki lagi. Dia bekerja jadi tukang kayu. Nggak semua orang bisa kembali ke kehidupan normal setelah booming. Kayaknya orang-orang malu sama dirinya sendiri. Habis booming, akik lama-lama berubah jadi kerbau. Udah kayak metamorfosis aja. Kadang-kadang, kalau kamu melihat mata kerbau, kamu bisa melihat pantulan dari akik. Jernih seperti kristal dan berbagai macam warna, kelihatan terang dalam kegelapan. Ya, sekarang semua batu di desa ini sudah berubah menjadi kerbau, kambing, ayam, bahkan rumah, dan sepeda motor. Bisa dibilang kalau desa ini dulunya terbuat dari batu. Terus bagaimana dengan manusia? Aku dengar dari orang sini. Kamu lihat batu yang ada di situ kan? Yang besar itu. Dia bilang ada makhluk halus yang tinggal di dalamnya. Kadang-kadang, di malam hari sering terdengar suara dari batu itu. Suara apa? Kayak suara batu ditendang atau dipecahkan. Awalnya suaranya kecil, terus lama-lama jadi besar dan keras suaranya. Dor, dor, dor. Awalnya suara seperti batu pecah. Lama-lama berubah seperti suara kayu yang bertubrukan. Makhluk halus itu pasti cari sesuatu kan? Ya, mungkin pecahin batu satu-satu.
Itu bikin ketagihan juga kan. Tapi kamu melakukannya terus-terusan. Kadang-kadang rasanya seperti berburu harta karun. Berburu dan memakan sendiri mimpi dan jiwamu. Tahu nggak? Bapak itu juga bilang kalau makin sering batu itu bersuara, harga aki akan terus naik. Masa sih? Mungkin makhluk halus dari tulip mania. Memberkati bumi Ake. Mungkin juga. Tapi kayaknya itu juga kutukan. Soalnya itu cuma gelembung ekonomi aja. Orang-orang meneliti di masa kuno tentang batu mineral dan fosil. Tapi sekarang kita menyimpan data, memori, dan hidup di dalam hard drive. Bagaimana ilmu arkeologi mempelajari kita di masa depannya? Apakah ini benar-benar bisa dipercaya dibanding sebuah batu? Karena ini cuma bisa bertahan selama 2-5 tahun. Aku baca berita bahwa ada teknologi baru yang bisa menyimpan datamu di dalam DNA untuk membuat fosil buatan dan menyusunnya di dalam kaca. Bayangkan di dalam kaca. Pasti harganya sangat mahal, karena artinya data dan barang itu harus benar-benar berharga. Tapi, apa sih yang dianggap berharga? Bagaimana kita menghargai sebuah batu, cinta, atau hidup? Bagaimana dengan seni? Apakah itu masih tetap berarti tanpa nilai yang ditentukan oleh pasar? Kamu tahu,
Sampah dan abu dari masa kuno itu seperti emas dalam penelitian. Tapi harta karun itu mungkin tidak berguna dan bernilai di masa kita sekarang, tapi mungkin di masa yang akan datang.